Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya Flavia dari 11 IPS 3 absen 14. Saya akan menjelaskan mengenai Revolusi Prancis dan dampak dari Revolusi Prancis. Apa sih itu Revolusi Prancis? Revolusi Prancis adalah gerakan yang menuntut dilakukannya perubahan secara besar-besaran pada tahun 1789 sampai 1799. Nah, mengapa sih revolusi Prancis ini bisa muncul? Revolusi Prancis ditandai dengan jatuhnya sistem monarki absolut di Prancis yang dipimpin oleh Raja Louis ke-16 pada tahun 1754 sampai 1793, dengan pelopor utamanya adalah kaum demokrat yang menginginkan penghapusan sistem monarki Prancis sebagai perwakilan dari kasta bawah yang menderita dan tertindas. Namun, apa sih faktor umum terjadinya revolusi Prancis? Faktor umum terjadinya revolusi Prancis karena adanya ketidakpuasan dan kekecewaan kasta bawah terhadap sistem monarki absolut yang membuat raja menjadi koruptor dan sewenang-wenang terhadap kasta bawah. Keabsolutan Raja Prancis ini ditandai dengan julukan L'État yang artinya negara adalah raja. Lalu, apa sih ciri-ciri dari pemerintahan absolut? Yang pertama, Raja Louis ke-16 ini bergelar sebagai Raja Matahari yang menganggap raja sebagai wakil Tuhan. Yang kedua, pemerintahan berjalan tanpa adanya undang-undang konstitusi. Dan yang terakhir, pemerintahan berjalan tanpa adanya pengawasan dari parlemen. Tidak hanya faktor umum, tetapi terdapat faktor khusus. Yang pertama, adanya faktor ekonomi. Pada zaman dahulu, Inggris dan Perancis melakukan perlawanan dan dimenangkan oleh Inggris yang menyebabkan Perancis mengalami kebangkrutan, rugi besar, dan terjadinya krisis ekonomi. Dengan terjadinya krisis ekonomi, raja mengambil solusi dan tindakan untuk mengatasi krisis ekonomi tersebut dengan cara penerapan pajak pekerja, yakni penyitaan paksa hasil panen, dan pajak kerja, yakni tuan tanah tidak memberikan upah kepada para pekerja. Di Prancis terjadi bencana alam yang dialami oleh para petani, yakni adanya gagal panen sehingga menyebabkan terjadinya inflasi, harga pokok makanan, gizi yang semakin memburuk, dan terjadilah bencana kelaparan. Yang kedua, lemahnya kepemimpinan Raja Louis ke-16. Raja Louis ke-16 ini takut akan dikudeta dan diturunkan jabatan kekuasaan, sehingga Raja Louis ke-16 ini memilih untuk mengakomodasi kepentingan rakyat dibanding kepentingan negara. Hal ini disebabkan karena adanya penyebaran pamflet-pamflet provokatif yang mengirim masyarakat melawan monarki. Yang ketiga, gaya hidup yang serba mewah. Adanya pemain suri yang hedonisme akan kekayaan yang bernama Marie Antoinette yang mendapat julukan sebagai Madame Deficit yang artinya ratu kerugian. Dengan adanya gaya hidup yang serba mewah ini memunculkan
beberapa hal. Yang pertama, adanya kelas sosial atau feodalisme yang terbagi menjadi 3 kasta. Yang pertama, kaum klerus. Yang kedua, kaum bangsawan. Dan yang terakhir, rakyat biasa. Kaum klerus dan kaum bangsawan ini memiliki hak istimewa, yakni adanya suatu keringanan pajak. Tidak hanya memunculkan kelas-kelas sosial saja, tetapi akan menimbulkan munculnya ide-ide pencerahan dengan adanya kelas menengah, yaitu bourgeois, dan adanya gagasan pencerahan. Yang pertama, ada kesetaraan, yang kedua ada kebebasan, dan yang ketiga adanya demokrasi. Adapun tokoh-tokoh dari abad pencerahan itu adalah John Locke, yang kedua Voltaire, dan yang ketiga ada Montesquieu. Yang keempat, dari faktor khusus terjadinya revolusi Prancis adalah pengaruh revolusi Amerika. Dalam revolusi Amerika ini, Prancis membantu Amerika untuk melawan Inggris. Revolusi Amerika ini dipelopori oleh abad pencerahan yang berasal dari Prancis. Lalu apa sih dampak dari revolusi Prancis itu? Yang pertama, adanya republikanisme. Apa sih itu republikanisme? Republikanisme adanya melibatkan rakyat dalam bidang kepemerintahan. Rakyatlah yang memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, sehingga rakyat berhak untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Yang kedua, anti-feodalisme. Dengan adanya revolusi Prancis memberikan sumbangan yang besar, yakni semangat anti-feodalisme, di mana adanya anti terhadap kelas-kelas sosial yang menindas rakyat, sehingga rakyat dapat menikmati kebebasan pajak yang sewenang-wenang. Yang ketiga, adanya nasionalisme. Dengan adanya revolusi Prancis di bawah kepemimpinan Napoleon Bonaparte, nasionalisme terus tumbuh dan berkembang yang membuat masyarakat untuk bersatu sebagai satu bangsa, sehingga mempunyai nilai-nilai yakni liberté, equality, dan fraternity. Selamat siang teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan mengenai revolusi Amerika. Apa sih itu revolusi Amerika? Revolusi Amerika adalah gerakan politik yang terjadi pada tahun 1765 sampai 1783 ketika ke-13 koloni Inggris di Amerika berjuang membebaskan diri dari kekuasaan Inggris.
Nah, lalu apa sih faktor umum dari revolusi Amerika ini? Faktor umumnya adalah dibebankannya pajak kepada rakyat koloni untuk membiayai perang 7 tahun dengan Prancis. Apa sih itu perang 7 tahun? Perang 7 tahun adalah perang yang merebutkan koloni di Amerika Utara dan di India. Ke-13 koloni itu diantaranya Provinsi Georgia, Provinsi New York, Provinsi New Jersey, dan Provinsi Maryland. Nah, ada beberapa macam pajak yang dibebankan. Yang pertama itu adanya pajak Sugar Act pada tahun 1764 dengan memaksa para koloni untuk membeli gula secara eksklusif dari Inggris untuk membiayai perang 7 tahun. Yang kedua adanya Townshend Act itu pada tahun 1767 dengan adanya pungutan pajak melalui import seperti gelas, teh, dan kertas. Jenis pajak yang ketiga itu adalah Currency Arts pada tahun 1764 adanya larangan setiap koloni untuk mencetak uang sendiri. Dengan adanya pajak tersebut, rakyat Amerika melawan aturan pajak tersebut di bawah pimpinan Samuel Adams. Ada 2 alasan mengapa rakyat Amerika melawan ketentuan pajak tersebut. Yang pertama, penerapan pajak yang tidak pernah dimusyawarahkan oleh pemerintah Inggris dan ke-13 koloni. Dengan adanya perang 7 tahun dengan Prancis, dianggap tidak ada urusannya dengan penerapan pajak. Nah, perang 7 tahun ini dianggap benar-benar murni untuk membebaskan koloni dari pemerintahan Inggris. Namun, perlawanan dari rakyat Amerika atas penerapan pajak itu tidak dihiraukan oleh Inggris yang mengakibatkan rusaknya gedung-gedung, memboikot hasil produksi Inggris, dan pada tahun 1766 pajak Sugar Act, pajak Currency Act, Stamp Act, dan Quartering Act itu ditiadakan atau dicabut sehingga digantikan dengan Townshend Act, yakni pajak barang import. Adapun faktor khususnya loh. Yang pertama, rakyat Amerika hanya diperbolehkan untuk membeli barang-barang hasil produksi Inggris. Nah, kebijakan ini atau faktor ini itu ditentang oleh rakyat Amerika karena rakyat Amerika ini sudah menerapkan suatu nilai kebebasan. Yang kedua, kebijakan pemerintah Inggris agar
rakyat Amerika membeli hasil-hasil bumi seperti tembakau, gula, dan kapas kepada pemerintah Inggris. Dengan hal itu, pemerintah Inggris dapat menentukan harga barang produksinya. Lalu, faktor khusus yang ketiga adalah adanya pamflet Common Sense yang menghidupkan kembali debat umum tentang kemerdekaan sebelum mati suri, meningkatkan kebencian terhadap monarki. Dalam Perang Kedaulatan Amerika Serikat pada tanggal 3 September 1783, Inggris dan Amerika mendatangani suatu Traktat Paris yang berisi pengakuan Inggris terhadap 13 koloni. Yang kedua, penyerahan jajahan Inggris kepada Amerika. Dan yang ketiga, kewajiban Inggris untuk membayar biaya perang. Apa sih dampak dari revolusi Amerika ini? Yang pertama, republikanisme, di mana rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia semakin disadarkan bahwa rakyatlah yang menjadi sarana pertama atau kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, sehingga rakyatlah yang berhak untuk mengontrol jalannya pemerintahan. Nah, yang kedua, hak asasi manusia. Di sini bangsa Indonesia semakin disadarkan akan pentingnya setiap hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap manusia, sehingga bangsa Indonesia tidak dapat mencabut, menghilangkan secara paksa hak asasi manusia, dan dengan hak asasi manusia ini bangsa Indonesia semakin bisa saling menghargai satu sama lain. Dan yang ketiga, adanya anti kolonialisme, di mana menentang bentuk kekerasan atau perlawanan secara semaksimal mungkin. Anti kolonialisme ini disebut juga dengan anti penjajah.